Acara selanjutnya, kita saksikan pramil kelahiran Tuhan Yesus. Kepada seorang perawan yang berkenalan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti sabda itu?" "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kelahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandu itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet memberi salam Maria, loncatlah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu kandungku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dilahirku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik. Ia tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia terjadi dengan begitu sederhana, karena ia tidak lahir di rumah sakit mewah ataupun rumah.
Yesus lahir di kandang domba yang pada dasarnya sungguh tak layak untuk jadi tempat melahirkan. Bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus? Berikut ditulis kelahiran Tuhan Yesus. Aduh Yusuf, saya sudah tidak kuat. Saya benar-benar lelah. Masih jauhkah kampung halamanmu? Sabar Maria, sebentar lagi kita akan tiba di Bethlehem. Lihat, kita sudah hampir tiba. Ada keperluan apa kalian kesini? Apakah ada penginapan yang kosong untuk kami? Istriku ini akan segera melahirkan. Tidak ada tempat yang tersedia untuk kalian. Semua tempat telah penuh. Yusuf, saya sudah tidak kuat. Sepertinya sudah waktunya aku melahirkan. Apa yang bisa saya bantu? Apakah ada tempat untuk kami beristirahat di sini? Istriku akan segera melahirkan. Maaf, tidak ada tempat yang kosong untuk kalian lagi. Pergilah ke tempat lain. Kami tidak akan meminta untuk tidur di sebuah kamar besar dan istimewa. Kami bisa tidur di kamar yang kecil sekalipun. Tolonglah kami. Pergilah dari sini. Sudah berkatakan tidak ada tempat untuk kalian. Permisi, ada kamar kosong? Istri saya akan segera melahirkan. Wah, Anda datang terlambat, Tuan. Persiapan saya sudah penuh. Tak ada kamar kosong. Meski gudang pun tak apa. Saya benar-benar membutuhkannya. Karena istri saya sudah waktunya melahirkan. Aduh, bagaimana nih? Kami benar-benar tidak memiliki tempat kosong di sini. Tuan, maaf Tuan, tapi kalau Tuan mau, di belakang penyiapan saya ini kami memiliki kandang domba. Kalau Tuan berkenan, Tuan bisa ke tempat ini. Hah? Kandang domba? Sudahlah Yusuf, di sana pun tak apa. Aku sudah tidak kuat. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Agar semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri ke pertanian masing-masing. Maka, secara otomatis, kampung halaman Yusuf di Yudea, kota Bethlehem, sangat ramai, sehingga semua tempat penuh. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang membangun tenda di sekitar jalan karena tidak ada penginapan yang kosong. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Namun, karya keselamatan Tuhan telah bekerja, dan bintang terang menemukan kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Kelahiran Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam padu." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan ranting dan terbaring di padang. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, maka itu berkata seorang kepada yang lain, Hah? Apa tadi itu? Putih-putih kok terbang-terbang? Hah? Jangan-jangan hantu? Atau jin yang mencuri domba-domba kita? Tunggu, semua domba kita ada. Terus tadi orang bilang ada kabar gembira. Iya, katanya Juru Selamat atau apalah itu akan lahir di kota Daud. Berarti itu jauh dari tempat kita ini. Tapi Juru Selamat, Kristus, apa maksudnya itu? Oh, jangan-jangan Juru Selamat yang dibuatkan para nabi. Itu sering kita dengar di gereja-gereja. Kalau begitu, itu kabar luar biasa. Ayo kita ke sana. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kamar. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Karena adanya perintah Kaisar Agustus agar semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing, maka secara otomatis kampung halaman Yusuf di Yudea, kota Betlehem sangat ramai, sehingga semua penginapan penuh. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang membangun tenda di sekitar jalan karena tidak ada penginapan yang kosong. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Namun karya keselamatan Tuhan telah bekerja dan bintang terang menaungi kandang domba tempat Yesus dilahirkan yang dilihat oleh para orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan menanyakan, Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah mendapatkan di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau tempat Betlehem, tanah Yehuda, engkau sama sekali bukan lain terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seseorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan nur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa kalian yakin bintang yang kita lihat itu benar-benar bintang timur yang diceritakan dalam kitab? Aku sangat yakin dari perhitungan yang kita lakukan, kelahiran Juru Selamat hari ini, dan itu ditandai dengan bintang timur yang terang. Hei, lihat, bukankah itu bintang timur yang dibuat kepada Nabi? Lihat, itu sangat terang. Mana? Wah, sepertinya memang itu. Yaklah peta yang kita pegang. Berarti kita tinggal mengikuti bintang timur itu agar kita bisa melihat Juru Selamat yang dinubuatkan itu. Ya, dan kita bisa memberikan persembahan terbaik kita untuk Sang Juru Selamat dunia.